Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazula Rizkiana dengan NIM 210019046 kelas A dari program studi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya dari soal UTS yang telah diberikan. Langsung saja, pada soal nomor 1, mahasiswa diminta untuk menghitung biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja pada poin A. Untuk menghitung biaya bahan baku sendiri, mahasiswa bisa melihat pada rincian biaya bahan baku yang diperlukan untuk membuat 100 unit kaos, yakni kain sebanyak 20 kilo, keras sebanyak 2 kilo, dan kemasan plastik sebanyak 100 kemasan dengan harga per kilonya atau per kemasan sebesar 135.000 untuk kain, 138.000 untuk kerah, dan Rp500 untuk kemasan plastik. Untuk menghitung biaya bahan baku, mahasiswa bisa mengkalikan harga dengan jumlah yang dibutuhkan. 135.000 dikali 20 kilo, maka dihasilkan 2.700.000. Untuk kerah 276.000 dan untuk kemasan plastik sebesar 50.000. Maka total biaya bahan baku sebesar 3.026.000. Untuk biaya tenaga kerja, kita lihat pada rincian biaya tenaga kerja per unit, tukang sablon 7.000, tukang jahit 5.000, pengemas 3.000. Untuk menghitung biaya tenaga kerja, mahasiswa bisa mengkalikan upah per unit dengan jumlah pesanan. Penjahit 7.000 dikali 100 dihasilkan 700.000, penyablon 500.000, pengemas 300.000. Maka dihasilkan total biaya sebesar 1.500.000. Pada poin B, mahasiswa diminta untuk menghitung biaya overhead per bulan. Maksud saya biaya overhead 100 unit kaos. Nah, biaya yang dikeluarkan per bulan ini pada perusahaan, bensin sebesar 100.000, listrik 200.000, air 50.000, dan biaya lain-lain seperti sablon, jahit, dan pengemasan sebesar 150.000. Maka dihasilkan total biaya sebesar 500.000. Nah, tiap bulannya perusahaan ini mendapat pesanan sebanyak 500 unit. Maka untuk BOP 1 bulan kita bisa membagi total biaya sebesar 500.000 dengan total unit sebesar 500 unit, maka dihasilkan biaya sebesar 1.000. Untuk menghitung biaya overhead 100 unitnya, kita bisa mengkalikan 1.000 dengan 100, maka dihasilkan biaya overhead per 100 unit sebesar 100.000. Nah, pada poin C, mahasiswa diminta untuk menghitung HPP pada perusahaan pada 100 unit kaos, maka diperoleh dengan cara menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead 100 unit. Dihasilkan HPP sebesar 4.626.000. Lalu untuk HPP per unitnya, kita bisa membagikan jumlah HPP dengan jumlah pesanan, maka dihasilkan Rp46.260. Pada poin D, mahasiswa diminta untuk menghitung harga jual kaos kain cotton combat 100 unit, maka kita lihat pada price list perusahaan pada kolom 52 sampai 150 pieces karena pesanan 100 pieces, pada baris cotton combat 30S sebesar 56.000. Lalu kita kalikan dengan 100, maka dihasilkan 5.600.000. Untuk poin D sendiri, yakni laba, maka pada produksi 100 unit kaos, perusahaan mendapat laba sebesar 974.000 dengan mengurangi harga jual dengan harga pokok produksi. Itu tadi penjelasan nomor 1, selanjutnya pada penjelasan nomor 2, mahasiswa diminta pada poin A, mahasiswa diminta untuk menghitung unit ekuivalensi dan total HPP. Maka untuk menghitung unit ekuivalensi, mahasiswa bisa mengkalikan produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian tiap unsur biaya
lalu menjumlahkannya dengan produk jadi. Contoh, pada biaya bahan baku, kita mengkalikan 2.500 dengan tingkat penyelesaian bahan baku sebesar 100%, lalu kita jumlahkan dengan produk jadi sebesar 12.500, maka dihasilkan unit ekuivalensi sebesar 15.000. Dengan cara yang sama, dengan perhitungan yang sama, kita menghitung tenaga kerja langsung, dihasilkan unit ekuivalensi sebesar 14.250 pada unit ekuivalensi biaya overhead sebesar 14.500. Lalu untuk menghitung total HPP, kita hitung terlebih dahulu HPP persatuan dengan membagi jumlah pengeluaran pada bulan Oktober pada tiap unsur biaya produksi dengan unit ekuivalensi. Untuk biaya bahan baku, mahasiswa bisa membagi 30 juta dengan unit ekuivalensi sebesar 15.000, maka dihasilkan HPP persatuannya yakni 2.000. Lalu untuk biaya tenaga kerja sebesar 2.035, untuk overhead sebesar 1.000, maka total HPP dihasilkan sebesar 5.035. Lalu pada poin B, mahasiswa diminta untuk menghitung HPP produk jadi dan HPP dalam proses. Untuk HPP produk jadi, mahasiswa bisa menghitung dengan cara mengkalikan banyaknya produk jadi dengan HPP total HPP yang diperoleh. Maka dihasilkan HPP produk jadi sebesar 62.938.596 rupiah. Untuk HPP dalam proses, mahasiswa bisa mengkalikan jumlah produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian tiap unsur biaya dengan HPP persatuan tiap unsur biaya. Maka dihasilkan biaya bahan baku sebesar 5 juta, biaya tenaga kerja sebesar 3.561.404 rupiah, dan biaya overhead sebesar 2 juta. Maka total HPP dalam proses dihasilkan 10.561.404 rupiah. Jadi total pengeluaran bulan Oktober 2022 dihasilkan 73.500.000 rupiah. Itu tadi penjelasan saya mengenai jawaban saya dari soal UTS yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.